Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video saya yang ketiga dalam rangkaian perjalanan weekend ekonomis mengunjungi Jakarta, dan ini adalah kegiatan saya di Kota Tua. Ayo disimak ya sampai tuntas, jangan skip-skip videonya. Kita akan saksikan penjara bawah tanah, juga pemandangan-pemandangan yang luar biasa dari jendela di mana para gubernur jenderal berkantor, dan barang-barang antik juga hal-hal menarik lainnya. Tadi di awal video ini bisa kita saksikan sebuah kanal yang mana menunjukkan bahwa Batavia pada masa lalu merupakan daerah pelabuhan dan menjadi daerah utama untuk perdagangan antar pulau. Kita lanjut jalan. Ini ada beberapa kendaraan antik yang dipajang dan sepertinya boleh untuk berfoto di situ. Nah, ini adalah gedung-gedung tua yang saat ini dijadikan sebagai kafe. Teman-teman, kita masuk menuju museumnya. Bukanya jam 10 ini ya. Dengan harga tiket di weekday itu 10.000. Sementara di weekend itu adalah 15.000. Sebuah sumur tua yang pastinya berfungsi sebagai sumber air pada masanya. Nah, ini adalah halaman samping yang luas dengan gedung yang dibangun pada tahun 1600-an atau pada abad ke-17. Luar biasa ya, untuk arsitektur Hindia Belanda ini sangat kokoh dengan rancangan yang estetik dan kuat. Sekarang kita menuju sebuah tempat yang bagi saya mendebarkan, yaitu penjara bawah tanah. Nah, ini adalah pintunya, pintu yang tebal berwarna merah. Kita lihat apa yang ada di dalamnya, teman-teman. Tadi saya kira tidak akan terang ya, ternyata setelah di dalam menyesuaikan diri cahayanya. Ini adalah bandul-bandul besi. Rupanya ini digunakan sebagai pemberat kaki bagi para tahanan agar mereka tidak melarikan diri. Ruangannya cukup untuk berdiri orang dewasa kalau berada di tengah, namun di pinggir-pinggirnya tentu lebih rendah. Nah, ini pintunya demikian tebal. Udaranya terasa dingin, lembab. Dan ini adalah jerujinya. Hanya ada satu jendela dan itu adalah berjajar beberapa pintu untuk ruangan sel yang lainnya. Di masa lalu, bisa jadi ini adalah tempat mendekamnya para pejuang yang ditahan oleh tentara Hindia Belanda. Kita istirahat dulu ya. Cuaca yang panas, nyaman sekali duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati es selendang mayang. Di sekitaran gedung ini ada beberapa pedagang, ada kantin. Kami duduk-duduk dulu beristirahat sebelum melanjutkan pada lokasi yang berikutnya. Jadi harus memang fokus ya. Kami lanjutkan perjalanan memasuki ruangan-ruangan yang ada di Museum Fathahillah ini. Ini ada tahun-tahun di mana digambarkan asal mula adanya Batavia, dan juga ada narasi-narasi yang ditempel dengan ukuran besar yang menggambarkan perjuangan dan situasi setelah kemerdekaan Republik Indonesia.
Di ruangan berikutnya bisa kita saksikan ini adalah sebuah mahakarya dari maestro pelukis Sujoyono yang selesai dibuat pada tahun 1974. Itu adalah tahun kelahiran saya. Jadi lukisan ini sudah berumur lebih dari 50 tahun. Sebuah lukisan dengan ukuran 3 kali 10 meter yang menggambarkan pertempuran antara Raja Mataram yaitu Sultan Agung melawan J.P. Chun atau Jen Peter Sun Chun sebagai gubernur jenderal pada masa itu. Ini terdiri atas 3 rangkaian lukisan. Nah, ini adalah sang pelukisnya. Nampak di sini maket gedung yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu Museum Fathahillah, yang pada masa lalu adalah kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ini adalah maket kota tua. Luar biasa ya, pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda telah membangun sebuah kota yang bertujuan untuk melancarkan perdagangan mereka. Ini adalah lukisan-lukisan yang pastinya adalah lukisan orang-orang ternama pada masanya. Sebuah kapal pinisi, kapal yang menjadi gambaran bahwa Indonesia adalah negara maritim. Patung Raden Wijayakrama, yaitu penguasa Jayakarta pada abad ke-17. Sebuah ruangan yang menayangkan visualisasi Museum Fathahillah dalam sebuah layar lebar. Kita menuju ruangan yang terdapat beberapa jendela di mana kita bisa memandang keluar dengan pemandangan yang fantastis bagi saya. Pada masanya, pasti para gubernur jenderal itu memandangi kota tua dari balik jendela ini. Kita seperti menyaksikan peradaban masa lalu yang kita bayangkan lagi ada di hadapan kita. Entah apa yang berlalu lalang pada masa itu, mungkin para budak-budak, para pedagang dari berbagai daerah. Lanjut pada ruangan dengan aneka mebel yang berasal dari abad ke-16. Ada lemari-lemari, peti, kursi makan. Ini pastinya terbuat dari jati tua. Waktu itu di Pulau Jawa pastinya banyak perkebunan jati, dan ini adalah rancangan mebel pada masa itu yang sudah luar biasa, tidak kalah dengan mebel-mebel pada masa sekarang. Bahkan ini terlihat lebih kokoh sehingga bisa bertahan ratusan tahun lamanya. Nampaknya ini adalah sebuah ruang pertemuan. Ada meja-meja besar panjang, kemudian ada lemari arsip, dan ada sebuah lukisan. Ini adalah lukisan seorang gubernur jenderal pada masa itu, yaitu Gubernur Jenderal Van de Para. Kursi-kursi antik, partisi ruangan di sini tertulis sebagai mebel abad 18 dan 19. Cantik sekali. Ini masih berisi ruangan
yang ada bufet-bufet besar untuk arsip mungkin. Kemudian ada cermin yang besar juga. Antik-antik sekali di sini ya. Nah, sekarang kita menuruni tangga. Perjalanan kita menyusuri Museum Fathahillah mungkin tidak sempurna untuk pendokumentasiannya. Barangkali ada beberapa ruangan yang tidak sempat saya tayangkan di sini. Ini gedung-gedung tua yang saat ini menjadi kedai-kedai. Nuansanya antik. Dan ini adalah halaman dari Museum Fathahillah yang pada masa lalu adalah sebagai kantor gubernur, tempat di mana para gubernur jenderal penguasa Hindia Belanda itu bekerja, berkantor, dan memikirkan bagaimana menguras kekayaan Indonesia dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Sekarang kita pulang dengan Transjakarta yang memberikan kesan kepada saya bahwa Jakarta adalah daerah yang memiliki penataan transportasi yang baik karena adanya transportasi massal yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan. Dan ini adalah menjadi sebuah pengalaman perjalanan wisata yang murah meriah. Kami berkeliling di dalam kota itu tidak lebih dari 20.000 teman-teman selama 2 hari ini dengan menggunakan transportasi massal. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.